Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anjar Ramadan, NPM 183303003. Di sini saya berkunjung ke toko Mahanani bersama pemilik toko ini Kang akan berbicara tentang bab syariat. Bab syariat yang dimaksud di sini adalah bab zakat. Zakat itu dapat kita bedakan menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Dimana zakat fitrah ini dikeluarkan itu wajib, yaitu batas maksimal pengeluarannya adalah 1 hari sebelum terbitnya fajar pada hari pertama Idul Fitri atau sebelum sholat Idul Fitri. Seperti itu zakat fitrah. Zakat fitrah itu yang dikeluarkan nanti bentuknya itu makanan pokok. Jadi seumpama di sini makanan pokoknya adalah beras, maka yang dikeluarkan juga beras. Kalau di sini makanan pokoknya itu sagu, maka yang dikeluarkan juga sagu. Begitu juga seterusnya, kurma dan lain-lain mungkin. Menurut pendapat Ibu, bagaimana jika ada seseorang yang sudah wajib untuk membayar zakat, tapi karena pada saat itu dia tidak memiliki beras yang cukup untuk membayar zakat sehingga dia utang, itu bagaimana, Bu? Kalau pinjam boleh, tapi harus disaur. Harus itu, pinjam harus disaur, dikembalikan. Itu sudah wajib zakat. Enggak apa-apa masalah pinjam, seandainya ini kita belum beli lupa ya toh. Itu pinjam tetangga, aku nyeleh berasmu 2,5 kilo untuk zakat boleh, tapi harus dikembalikan. Itu wajib. Ya. Tahu nih. Dari pendapatnya Ibu seperti itu. Tapi menurut kitab Kifayatul Ahyar, sesuai yang saya ngajikan, itu ada beberapa pendapat, yaitu pertama melihat orangnya, apakah orangnya itu termasuk kategori 8 yang wajib menerima zakat. Jika termasuk dari salah satu 8 yang wajib menerima zakat dan pada saat itu dia tidak memiliki beras, itu bisa dikatakan dia tidak membayar zakat tidak apa-apa, karena memang dia adalah orang yang wajib menerima zakat. Pertama. Kedua, yaitu apabila seseorang itu wajib membayar zakat, itu boleh dengan cara dia menjual barang yang lain, itu boleh. Barang yang tidak ia butuhkan, umpama dia punya bajunya itu lebih dari kebutuhan, itu boleh dijual untuk membayar zakat, itu boleh. Terus yang ketiga, dia boleh zakat menggunakan barang-barang mewah seperti emas atau apa, itu dijual terus dirupakan dalam bentuk bahan pokok, kemudian dibayarkan untuk zakat, itu juga boleh. Jadi ada beberapa pendapat ya dari ulama apa yang disampaikan oleh Imam Taqiyuddin dalam kitab Kifayatul Ahyar. Berapa menit Pak Santa? Oke, untuk bab yang kedua adalah bab akidah. Di sini kita akan membahas tauhid ya. Menurut Ibu, menurut Ibu bagaimana, Bu, tauhid itu? Tauhid itu mengesahkan Allah dan meniadakan yang lain selain Allah. Itu makna tauhid secara lughah, secara bahasa. Menurut Ibu bagaimana, Bu? Maksud dari pemaknaan itu? Kalau saya tidak ada lain-lainnya kecuali ke Allah yang Maha Besar. Yaitu kalau saya tidak tiada lain-lainnya kecuali Allah. Dan saya percaya bahwa Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu utusannya Allah. Ya, itu. Saya enggak mana-mana, hanya satu itu. Ya. Oke, jadi itu merupakan makna yang Kepercayaan, ya, keyakinan yang ada pada seseorang seperti itu, karena itu pada dasarnya sudah dijelaskan dalam syahadat bahwa kalimat la ilaha illallah itu sudah absolut. Absolut itu katakanlah sudah tidak ada bandingannya.
kan lucu juga kalau Allah itu punya tandingan kan lucu. Sedangkan yang kholik kan hanya Allah. Begitu. Jadi kita itu di dunia itu ya tidak ada yang Lain-lainnya ya nggak ada ada. yang menandingi seperti itu. Itu bagi keluarga saya dan saya loh. Kalau orang lain nggak tahu. Ya, teruskan apa itu pendapatmu? Gini Bu, sekarang kita agak mengimplementasikan tauhid ini ke dalam kehidupan. Rezeki kan sudah diatur sama Allah. Terus kita bekerja. Itu apakah hubungannya Bu antara rezeki dengan kita bekerja ini? Apakah hubungannya? Sebenarnya ya, kita pertama ke Allah, kedua manusia harus berusaha. Ya dong, berusaha. Ya, kita kan manusia manusia, kamu dikasih hidup Allah. Kamu pertama harus percaya, kedua harus berusaha. Titik. Berusaha kan banyak. Yang penting halal barokah. Ya itu tingkat campur. Saya sedikit menambahkan di dalam kitab Minhajul Abidin karya Imam Ghazali, beliau menjelaskan bahwa rezeki itu memang dari Allah, tapi rezeki itu ada 4 bagian. Pertama yaitu rezeki yang ditanggung. Rezeki yang ditanggung ini ya sepenuhnya ditanggung sama Allah. Contohnya yaitu kapan kita lahir, itu kan sudah ditanggung. Kita tidak bisa memilih kan kapan kita lahir, apa jenis kelamin kita lahir di mana, dalam kondisi yang bagaimana, di tempat apa, sampai kenapa kok kita lahir di situ dan siapa bapak kita dan ibu kita, itu kan kita juga tidak bisa milih. Itu salah satu rezeki yang ditanggung. Kedua, itu rezeki yang diberikan sama Allah. Ada yang ditanggung sama yang diberikan. Yang diberikan ini dia ada pilihan. Jadi Gusti Allah itu memberikan pilihan kepada manusia. Kowe mbok jimuk ta ora? Ngoten. Jadi bisa diambil, bisa tidak. Contoh rezeki seperti ini adalah mungkin kesehatan, kecerdasan, kerajinan dan lain-lain. Pause saya Pak. Ya. Terus selain itu ada yang ketiga. Jenis yang ketiga ini adalah rezeki yang dibagikan. Yang dibagikan ini bukan rezeki yang ditanggung, bukan rezeki yang diberikan, tapi memang dibagikan sama Allah. Contohnya kita diberi dunia, kita diberi mungkin diberi nafas, oksigen, ini kan ini dibagikan. Jadi kita tidak bisa menolak, juga kita tidak bisa mengambilnya secara tapi kita bisa mengambilnya secara kebutuhan kita. Jadi sudah terorganisir di dalam tubuh kita bahwa ini rezeki yang memang dibagikan sama Allah dan ini kita ambil. Terus yang keempat, ini adalah rezeki karena opsi pilihan kita. Jadi kalau kita memilih rezeki ini dalam bentuk kita pengen menjadi orang yang tinggi atau bagaimana, atau kita pengen menjadi seorang dokter katakanlah atau guru, maka kita harus memiliki, ada di situ nanti ada akobah. Akobah itu ada tangga atau perjalanan yang harus digapai seorang hamba, di mana hamba itu nanti akan melewati berbagai rintangan untuk mencapai apa yang dia ingin capai itu. Dan itu adalah semua yang rezeki-rezeki yang sudah dijelaskan oleh Imam Ghazali, sehingga bisa dikatakan bahwa sebenarnya dalam ilmu hakikat yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Al-Fadl itu menjelaskan dalam kitab Kifayatul Awam, sebenarnya rezeki itu semuanya itu sudah ditanggung sama Allah. Cuma kita itu disuruh berusaha karena apa? Allah itu menyukai hambanya yang muslimin. Kata muslimin kan berarti percaya bahwa rezeki itu dari Allah, sehingga dia berusaha, entah itu dengan cara dia bekerja, atau dengan cara dia memberikan ilmu kepada orang lain, atau entah dengan cara dia apalah, pokoknya yang penting gitu. Contoh saja, kalau memang rezeki itu dari Allah, kamu lihat ayam itu kan ada 2 jenis, ayam liar dan ayam yang rumahan. Sama-sama bisa makan, sama-sama bisa hidup, sama-sama waktunya minum dia bisa minum, cuma yang dia rasakan ini berbeda.
Kalau ayam liar itu banyak laparnya, dimana dia butuh air pada saat itu, belum tentu air itu ada, tapi nggak sampai mati. Seperti itu perbedaannya. Jadi antara orang yang katakanlah tawakal dengan orang yang bekerja keras, itu nanti hasilnya juga akan berbeda. Seperti itu. Jadi dan itu semuanya sebenarnya sudah ditulis di Lauhul Mahfuz sebelum zaman kita diciptakan. Jadi sebelum semua ini diciptakan itu Gusti Allah sudah menentukan ini mau jadi apa, si A ini kan jadi seperti apa, seperti itu. Itu dalam kitab Kifayatul Awam. Ini membahas tentang akidah atau kepercayaan pengesaan Tuhan, seperti itu. Sampun. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian nggih. Kita bincang-bincang bab agama di sini. Pangapunten nggih niki kula nek mboten mergo diutus jenengan Bu nggih. Mboten ngene iki kula. Sama-sama. Nggih, ngene iki jenenge nyeramahi Kita ibuke. saling membutuhkan. Nggih. Ngapunten lho nggih, Ya, ngapunten. nggak apa-apa. Nggih, damel Buyana nggih. Dosen kula agama ngertoso Bu, ngenten iki Bu. Ngenten iki ra cocok adepe pondok Bu ya Allah. Aja nggih tugas ngene iki neh Bu, kapok kula Bu ponan. Oh, nggak apa-apa, kita manusia berusaha. Yang penting kita sopan santun. Ngapunten Bu nggih. Atika, iya itu betul itu. Mboten niat gurui nggih. Iya, iya. Yang penentukannya. Nggih pun. Sekian dari saya Jar Ramadan dari mesin otomotif 6A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.